dimakan api, apinya cangcu rupa. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Ya, Sri Kawitan Kang Asep. Mohon Pak ya atas mulai tapi kamera tetap biasa dibuka. Sawias lah. Kan video du kayak kenaon bae ya kedap. Video nanti biasa dibuka kenaon bae ya. Agak pasti Pak pamit itu biasa dibuka sesawios ya, tapi suanten mah ayahnya banyak suanten suarana. Sawias maka Kawitan lah. Jelas Bu Sri. Ya. Kedap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita dapat berkumpul kembali teman-teman semua. Salam sehat dari seprovinsi Jawa Barat. Hari ini kita akan mengikuti kembali belajar dari
dari teman-teman yang sudah dapat pengalaman yang lebih banyak. Tema hari ini yaitu pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi guru yang nanti akan dipandu oleh teman-teman kita. Adapun susunan acara hari ini yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan surat Al-Fatihah bersama, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Bapak Ketua MGMP Provinsi Jawa Barat, Bapak Denny Kurniawan Asari MPD, kemudian acara inti yaitu webinar dengan tema pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi guru yang akan disampaikan oleh Bapak AA Nurdiaman, Sarjana Pendidikan. Yang kemudian ada lagi dari pemateri Bapak Kusnadi yang insya Allah hadir yang untuk pemateri yang kedua. Dan kemudian yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka webinar ini dengan membaca surat Bismillahirrahmanirrahim serta surat Al-Fatihah bersama-sama. Pembacaan surat Al-Fatihah dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cara selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Selesai. Teman-teman, mohon maaf ini masih ada kendala dari video saya belum bisa dibuka, tetapi tidak mengganggu waktunya untuk segera memulai. Kita akan mulai webinar di malam hari ini. Tetap semangat Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Webinar hari ini pemateri 1 yaitu Bapak AA Nurjaman. Bentar saya bacakan CV-nya. Bapak AA Nurjaman pernah berpengalaman pengalaman kerja dari guru SMP Al-Ghifari, kemudian guru MTS Raja Desa Ciamis, guru MTS Negeri Bandung. Beliau juga menulis buku guru dan siswa PPKN di kelas 7. Beliau menulis soal pada Puspendik Kemendikbud Jakarta, penulis buku PPKN kelas 4, 5 SD dan MI, penulis buku teks PPKN kelas 7 dan 8,
penulis soal survei karakter. Beliau berpendidikan dari IKIP Bandung UPI. Keahliannya dalam menulis buku teks pelajaran dan menulis penelaahan soal. Adapun kegiatan-kegiatan lain, beliau banyak sekali mengikuti berbagai macam pelatihan. Beliau mempunyai sertifikat kompetisi penulisan buku non-fiksi, selalu mengikuti TOT pemantapan dan wawasan kebangsaan, dan yang terakhir mengikuti TOT pemantapan. Beliau juga mengikuti pemantapan wawasan kebangsaan angkatan 3, dan yang terakhir beliau mengikuti pemantapan nilai kebangsaan yang akan dipaparkan hari ini. Teman-teman semua, marilah kita dengarkan pemaparan dari Bapak A.A. Nurjaman yang akan kita simak ilmu-ilmunya. Kepada Bapak A.A. Nurjaman. Bu Sri, punten sambutan dulu dari Pak Ketua. Oh iya, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Saya nggak fokus soal ini layarnya. Punten sekali. Punten Bapak Denny, punten. Sebelum kepada pemateri, baiklah kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Ketua MGMP Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Denny Kurniawan Asyari MPD. Kepada Bapak Denny Kurniawan Asyari MPD, waktu dan layar kami persilahkan. Mangga Bapak Denny. Ya, terima kasih Ibu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Kang A.A. Nurjaman SPD selaku narasumber pada malam hari ini. Sekaligus Kang A ini adalah sekjen ya, dari MGMP PPKN MTS Jawa Barat. Yang saya hormati Ibu Sri Sumiati selaku moderator, yang juga pengurus MGMP Jawa Barat. Tidak lupa ini yang saya banggakan Kang Asep dan Kang Irfan, dua sosok barangkali yang sangat berperan dalam kegiatan webinar series MGMP. Tidak lupa Bapak Ibu sekalian, peserta webinar seri 4 yang saya cintai, saya banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Malam hari ini atas izinnya kita bisa kembali ya ke silaturahmi melalui media Zoom meeting. Alhamdulillah bagi saya Zoom meeting ini sangat bermanfaat ya. Bagaimana tidak, kita yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat ini, atau bahkan mulai dari provinsi lain, bisa bertemu secara tatap maya untuk kembali belajar bersama. Sholawat dan salam semoga senantiasa berlimpah kepada baginda agung Nabiullah Muhammad SAW serta segenap keluarga, sahabat, tabi'in dan umatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat di hari akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama terima kasih atas kehadirannya dalam program MGMP, terutama bidang P3, bidang perencanaan dan pelaksanaan program yang digawangi oleh Kang Asep dan Kang Irfan. Nah, malam hari ini kita mengangkat
tema yang nampaknya penting. Mengapa? Karena ini banyak ya, peristiwa yang sepertinya telah mengikis ya ataupun meruntuhkan ya nilai-nilai kebangsaan kita. Dan ini adalah tantangan bagi kita sebagai guru di lapangan. Kasus Sambo misalnya ya, yang begitu ironis saya kira terjadi di negara kita saat ini. Kemudian ditangkapnya salah satu hakim agung juga membuat betapa ya kondisi bangsa kita ini sedang diuji. Dan terakhir barangkali tewasnya 100 lebih warga ajang sepak bola. Ini semua tentu harus menjadi pembelajaran bagi kita, terutama di lapangan kita berhadapan dengan para generasi muda, ya, para siswa. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah ini Kang AA ya sebagai pengurus MGMP Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu telah selesai ya dan dinyatakan lulus dalam mengikuti training of trainer ya dari Lemhanas. Dan salah satu tujuan MGMP yang ada dalam ADRT kita poin 2 adalah memberi kesempatan ya, kepada anggota untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik. Nah, jadi tujuan MGMP salah satunya bagaimana teman-teman baik pengurus maupun anggota ini bisa saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya kepada teman-teman lain. Nah, apa yang telah diperoleh oleh Kang AA dari Diklat atau TOT di Lemhanas ini, barangkali malam hari ini bisa ya katakanlah di pembahasan gitu ya, disampaikan kembali kepada teman-teman, karena tentu yang kemarin mengikuti TOT di Lemhanas itu orang-orang terpilih gitu ya, tidak semuanya bisa mengikuti dan waktunya juga cukup panjang saya kira. Nah, jadi menarik saya kira webinar series malam hari ini nanti dipandu oleh Ibu Sri, barangkali nanti ada semacam diskusi lah terkait dengan materi yang akan dipaparkan oleh narasumber. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah MGMP PPKN MTS Jawa Barat ini masih istiqomah ya untuk terus berkegiatan, berusaha untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan bersama. Dan malam hari ini sudah sampai webinar seri 4 dan pelatihan pola 32 JP sudah beberapa kali diadakan, dan insya Allah dari teman-teman bidang P3 bulan Januari katanya, Januari atau Februari ya akan kembali dicoba diadakan pelatihan pola 32 JP. Nah, untuk pelatihan pola 32 JP itu biasanya kita kerjasama dengan perguruan tinggi ataupun lembaga lain, sehingga sertifikatnya itu ditandatangani oleh lembaga yang memang
sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk webinar selama ini sertifikat ditandatangani oleh Ketua MGMP dan sudah dikonsultasikan dengan Kanwil, dan insya Allah kalau webinar itu diambil. Bapak Ibu, insya Allah dalam waktu dekat, ini barangkali informasi awal ya untuk teman-teman pengurus ataupun anggota MGMP, dalam rangka memperingati Hari Ibu ya, bulan November, kita akan coba mengadakan MGMP Award. Jadi memberikan piagam penghargaan kepada teman-teman guru MTS di Jawa Barat, khusus guru berpendidikan MTS di Jawa Barat, terkait dengan siapa-siapa yang barangkali nanti dipandang sebagai guru prestasi, begitu ya, guru inspiratif, guru inovatif dan lain sebagainya. Nah, ini dalam rangka memberikan apresiasi dari MGMP pada teman-teman yang selama ini sudah berupaya ya menjadi sosok yang diharapkan. Barangkali itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Kang AA, pada pengurus yang telah hadir, panitia, dan juga Bapak Ibu peserta. Selamat mengikuti webinar. Mohon maaf ya bila ada kegelapan. Oh ya, tadi sempat lupa barangkali disampaikan oleh panitia bahwa narasumber malam hari ini hanya Kang A saja, karena untuk Kang Kusnadi tadi ada kabar bahwa pamannya meninggal dunia, sehingga belum bisa hadir sebagai narasumber. Dan oleh karena itu kami mohon perkenan untuk mendoakan ya paman dari Kang Kusnadi, semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala kegelapan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astagfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Denis, selaku Ketua MGP PPKN se-Jawa Barat. Tetap semangat selalu seperti beliau, berarti menjadikan penyemangat buat kita semua anggotanya. Tibalah kita pada waktu dan layar, kami persilahkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon responnya, apakah suaranya terdengar dengan jelas, Kang Deni, dan yang lainnya? Jelas, Pak. Oke, Alhamdulillah, terima kasih, Bu. terima kasih, Bu Moderator ya. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sejawat yang ada di MGMP, plus juga kepada senior saya Kang Omon Satriman. Terima kasih Kang sudah berkenan hadir. Sebetulnya terlalu berat kalau dikatakan memberikan materi ya, karena saya ini hanya berbagi pengalaman saja, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ke depan kalaupun ada nanti acara yang lagi oleh Lemhanas, semua di sini bisa ikut pelatihan TOT ke depannya. Mungkin saja ke depannya tidak virtual, tetapi bisa tatap muka langsung. Dan itu apa yang sekarang diperoleh bisa jadi gambaran seperti apa TOT yang kemarin berlangsung, dan yang saya rasakan itu sangat berat karena harus on cam, dan itu benar-benar harus on cam ya, kayak tentara aja harus izin kalau ke toilet aja, dapat kode kalau ada ditulis itu B12, itulah kode saya B12 izin ke toilet. Jadi apapun harus seizin komandannya di sana itu ya. Jadi itu multidisiplin yang saya rasakan.
Kalau begitu, ketika kita tidak on cam, maka kita akan dikeluarkan. Kemarin aja ada 11 orang yang terlempar karena memang mungkin tidak siap kalau harus on cam dari jam 7 sampai pukul 5. Dan itu selalu tepat waktu karena mereka kebanyakan dari TNI, mereka sangat disiplin, tidak ada yang jam mengaret, nggak ada. Semuanya on time selama 8 hari tepatnya, semua itu on time ya. Nggak ada sampai terlambat. Itu satu pelajaran bagi saya. Dan saya coba praktekkan di kelas itu. Saya sekarang itu sebelum jam itu sudah hadir duluan ke kelas. Itu salah satu barangkali manfaat yang saya peroleh. Tidak mau terlambat dan pulang sesuai dengan jadwal bel aja gitu. Itu salah satu implementasinya dari hasil TOT. Nah, materinya secara lengkap sudah saya share ke Kang Asep. Nanti secara utuh Bapak Ibu bisa berhubungan dengan panitia. Itu materinya lengkap semuanya. Yang sekarang saya sampaikan itu hanya ringkasan. Nanti kalau misalnya ringkasannya nanti salah arah, ya mohon nanti dikoreksi dari materi yang sudah saya share. Nah, sedianya ini permohon maaf, saya sudah meringkas 2 bagian. Karena sebelumnya sudah komitmen dengan Kang Kusnadi, bahwa Kang Kusnadi itu akan 2 materi, saya 2 materi. Saya itu mengambil materi nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sementara 2 lagi materi yang bernilai dari NKRI dan BTI itu oleh Kang Kusnadi. Nah, karena Kang Kusnadi berhalangan, qadarullah, maka yang 2 materi akhirnya saya coba sampaikan yang inti-intinya saja. Itu persiapannya sangat minim ya. Nah, sekarang saya coba share screen. Area mohon maaf. Apakah sudah jelas tergambar? Mohon responnya. Bisa. Jelas, Pak. Nuhun. Jelas. Jelas. Enak, mohon. Nah, ini sebetulnya judulnya belum saya ubah karena tadinya komitmen awal dengan Kang Kusnadi sebelum ada berita duka. Jadi saya menyampaikan nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 45. Sebenarnya materi ini sesuatu yang bukan hal yang baru. Ini sudah biasa, bahkan bagi guru yang mengajar di kelas 7, 8, 9 ini sudah biasa. Bahkan diajarkan ke siswa, bukan hal yang baru. Jadi ini secara materi sudah dikenal dan bahkan mungkin sangat dikenal. Bahkan Bapak Ibu sudah sangat paham dan mengetahui apa itu nilai, apa itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, karena ini merupakan materi dari PPKN baik di kelas 7, 8, dan 9. Hanya beda pendalamannya saja. Tapi apapun itu kita coba ulas, yang kalau nanti ada nilai tambahnya barangkali bisa diambil satu hikmahnya. Nah, ini saya hanya menyodorkan bukti ikut pelatihan. Sekali lagi ini saya tidak bermaksud ria atau menyombongkan diri, hanya berbagi pengalaman, bukan tadi mengajarkan ilmu. Para lunting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semuanya juga sudah lulusan PPKN sama, jadi secara keilmuan relatif sama. Bahkan sebetulnya saya itu agak minder karena bergabung dengan dosen dan media suara yang dari 100 orang itu 50%-nya lebih 70% dosen, sementara guru itu terbatas. Apalagi dari MTS yang ada itu Kepalaman 2 Banten. Jadi selebihnya itu dosen. Sebetulnya saya agak sedikit underestimate ya, karena mereka dosen, saya cuma guru madrasah begitu ya. Dan rata-rata mereka secara keilmuan jauh lebih hebat lah begitu. Tapi semua itu saya kesampingkan karena tadi saya pengen dapat tambahan ilmu dan jejaring. Pada akhirnya saya mendapat jaring yang lumayan luas lah dengan rekan-rekan se-Indonesia yang berkesempatan terpilih menjadi peserta TOT. Nah, ini kode saya itu kelompok B ya. Jadi karena mereka itu sebagian besar adalah pematerinya tentara, minimal pangkatnya brigjen pemateri itu. Kalaupun purnawirawan minimal setingkat bintang 2. Jadi memang bukan sembarangan. Saya juga baru kali ini ikut webinar yang TOT yang berbeda dari yang lainnya soal disiplin, luar biasa. Yang melebihi waktu di diklat di BDK lah.
walaupun itu virtual. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini satu yang saya ambil dari salah satu pemateri itu. Sebetulnya ini banyak ya, ini hanya ringkasan aja. Jadi ada 3 hal yang terkait pada itu. Penting dan harus diketahui, atau sebaiknya diketahui, tidak penting untuk diketahui. Nah, ini barangkali bisa dijadikan filosofis ketika Bapak Ibu mengajar di kelas. Apakah materi itu penting dan harus diketahui oleh siswa, atau sebaiknya diketahui, atau tidak penting diketahui? Maka yang saya sampaikan sekarang itu, saya beranggapan yang kedua tadi. Penting dan harus diketahui, dan sebaiknya diketahui. Yang tidak penting tidak saya tampilkan, makanya saya coba ringkas yang 2 materi, kecuali yang 2 materi tadi itu, karena waktunya mendesak, coba di split ya. Untuk materi lengkapnya, Bapak Ibu nanti bisa memperoleh Google Drive-nya. Yang sama saya peroleh, tidak berkurang sedikit pun. Nah, ini filosofis dasar saya itu ketika meringkas materi ini. Yang saya mencoba menurut pendapat subjek saya itu yang penting dan harus diketahui atau sebaiknya diketahui. Dan ini juga bisa dijadikan pegangan ketika kita mengajar ke peserta didik. Materi apa yang penting dan harus diketahui oleh siswa kita. Dan materi apa yang menurut kita tidak penting dan untuk diketahui oleh mereka. Nah, ini sebetulnya tujuan kemarin kenapa kita harus memantapkan nilai kebangsaan, dan ini juga bisa dijadikan acuan bagi kita ketika di pembelajaran di kelas menanamkan kebangsaan. Pertama itu karena kita ingin membangun karakter dan jati diri bangsa. Memang kalau kita melihat kejadian di Kanjuruhan ya, tanpa bermaksud mendahului investigasi kepolisian, itu kan awalnya ketidakpuasan menerima kekalahan kan, dipicunya. Itu kan berarti kan masalah karakter. Kita masalah karakter, ada sebagian supporter kita belum bisa menerima kekalahan. Itu berbanding terbalik loh ketika di hari yang sama ada pertandingan di suatu negara antah berantah lah. Dan timnya kalah, bahkan mencapai 6-2 kalau tidak salah. Penontonnya tidak malah ke lapangan, tapi langsung sebelum berakhir sudah keluar duluan. Saya tidak akan sebutkan, takutnya mempromosikan liga tersebut, tapi itu dalam waktu hari yang sama hanya berbeda. Berbanding terbalik dengan karakter di kita. Begitu timnya kalah, langsung ke lapangan. Walaupun ada benteng setinggi berapa meter, itu tidak jadi halangan. Dan kalau di Liga Negara Antah Berantah tersebut, nggak ada bentengnya. Cuma dihalangi sama banner iklan kan. Dan nggak ada yang loncat. Kalaupun ada yang loncat, 1-2. Dan ketika timnya kalah, apa yang dilakukan? Mereka keluar dari stadion secara teratur, dan membiarkan timnya kalah dan tidak ada reaksi yang berlebihan. Paling dia hanya muka kecewaannya di medsos begitu ya. Itu banding terbalik apa yang terjadi di Kanjuruhan. Nah, dari kasus itu saya coba mengambil kesimpulan bahwa memang ada masalah karakter dalam sebagian oknum, kita sebutnya oknum supporter. Itu hanya penilaian subjektif saya ya. Kemudian sebetulnya ketika ada kasus itu, jiwa menulis saya berontak pengen nulis, tapi tidak sempat menulis, ingin melihat dari sisi karakternya. Nah, ini penting bagi kita ketika menanamkan kebangsaan, kita sebagai guru ingin menanamkan karakter dan jati diri bangsa. Padahal kita itu terkenal dengan bangsa yang saling menghormati. Kita ramah. Bahkan tim kemarin aja yang datang itu terkesan dengan keramahan Indonesia ya. Tim apa itu negara saya Kurakau atau sepuluh bagi, mohon maaf ya. Itu terkesan dengan keramahan masyarakat kita. Berarti sebetulnya masyarakat kita itu santun. Tapi entah kenapa ketika simbolnya bukan simbol negara, ketika simbol ke klub jadi berubah. Itu entah siapa yang salah kalau ada lagu itu. Entah siapa yang salah gitu ya. Tapi saya berpendapat ini mungkin salah satunya adalah karakter yang belum menerima kekalahan. Sehingga dilampiaskan dengan hal-hal yang memicu sikap tindakan dari pihak lain yang akhirnya kan menimbulkan korban jiwa. Dan saya juga sama turut berduka ya, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya, karena itu terus terang aja mencorengkan wajah Indonesia sampai kita terkenal. Tapi maaf bukan karena prestasinya, tapi karena perilaku supporter kita. Nah, sekarang sedang diselidiki. Saya tidak bermaksud untuk mendahului hasil penyelidikan. Nanti selama 3 minggu ke depan pemerintah pun sudah responsif untuk menyelidiki sebetulnya di mana letak persoalannya sehingga muncul kejadian di Kanjuruhan. Oke, kembali ke sini. Yang kedua itu
Wasbang, saya ingat itu pemantapan kebangsaan itu ingin membangun karakter bangsa atau national building dengan semangat jiwa nasionalisme. Dan saya kira nasionalisme itu tumbuh. Bayangkan saja ketika timnas main itu tanpa di komando, semua penonton datang ke stadion kan memberikan dukungan. Dan itu sangat luar biasa. Itu di satu sisi membanggakan. Ketika timnas kita main, itu membangkitkan rasa nasionalisme. Sayangnya kadang-kadang tadi sudah saya ulas, ketika klub yang main itu tergerus nasionalismenya menjadi faktor sempit gitu ya. Ketika klub menjadi segala-galanya, padahal klub itu harusnya bukan segala-galanya, tapi Garuda itu harusnya di dadaku, bukan klub yang di dadaku gitu ya, harusnya begitu. Nah, yang ketiga menciptakan sistem nasional, membangun kesadaran terhadap sistem nasional dalam mengelola kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, kalau ini semuanya terbangun dengan baik, saya kira tidak perlu ada kejadian di Kanjuruhan, tidak perlu terjadi. Buktinya negara lain antah berantas saja yang tidak memiliki Pancasila, mereka mampu lebih teratur dan mampu menerima saya tidak bermaksud untuk mengeguakan mereka, tapi mereka bisa menerima kekalahan. Mereka bisa mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih baik. Itu mungkin hanya satu sisi saja. Padahal sisi lainnya kita lebih sempurna menurut pendapat pribadi saya. Nah, ini langsung kepada materi yang saya ambil itu terkait Pancasila ya tadi. Jadi menurut Soekarno itu yang saya ambil, ini materinya saya ambil dari semuanya pemateri, bukan saya yang buat, tapi ini pemateri dari Lemhanas. Jadi sekali lagi ini terhadap isinya saya tidak membuatnya. Ini pembuatnya, pemikirnya adalah para tutor dari Lemhanas. Saya cuma mengutipnya dan menyampaikannya, meringkasnya yang tadi saya anggap penting untuk diketahui. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, ya kita diskusi saja. Nah, terkait isinya seperti apa, ya nanti sekali lagi itu bukan saya yang membuat, tetapi saya cuma menyampaikan. Nah, kembali ke pokok bahasan. Jadi kata Soekarno itu Pancasila itu adalah light star. Saya coba googling, light star itu adalah bintang penunjuk. Maka salah satu tutor di sana itu mengutip satu pendapat dari John Gardner. Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu. Dan jika sesuatu yang dipercayanya tidak memiliki dimensi moral guna menopang peradaban besar. Nah, sesuatu itu menurut Soekarno adalah light star atau Pancasila sebagai bintang penunjuk. Nah, inilah apa yang dimaksud dengan light star menurut Soekarno. Nah, Pancasila menurut Soekarno adalah Weltanschauung atau alat pemersatu. Ya, menurut beliau itu saya yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila. Itu menurut Pak Soekarno sebagai orang yang penggali atau perumus ya Pancasila. Nah, ini saya kira tidak akan saya bahas karena ini ada di materi kelas 9. Bagi Bapak Ibu guru yang mengajar kelas 9 tentu ini sudah paham dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Nah, ini juga satu yang kebaruan itu, bahwa menurut versi Lemhanas itu ada 5 nilai dasar Pancasila, yaitu nilai religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Seperti apakah metode pemilihannya? Saya sendiri tidak tahu ya, ini karena saya ambil dari versi dari Lemhanas. Jadi menurut Lemhanas itu ada 5 nilai dasar di Pancasila. Itu religius. Kita tahu religius itu berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan, religius. Kekeluargaan berarti kalau kita simpulkan ini berkaitan dengan sila kedua mungkin ya. Kekeluargaan. Yang ketiga keselarasan. Yang keempat kerakyatan, dan yang kelima keadilan. Nah, nanti mohon barangkali kenapa ini jadi nilai seperti ini? Ya kalau yang tahu ya Lemhanas itu ya. Yang tentu saja ini agak berbeda dengan sementara ini yang kita pahami. Kalau yang kita pahami itu nilai religius, kemudian kedua itu nilai kemanusiaan, ketiga itu persatuan, kerakyatan, keadilan itu sama.
Cuma dua nilai ini yang dua-dua itu yang agak berbeda. Selengkapnya nanti ada di Google Drive. Silakan nanti Bapak Ibu ditelaah, dibaca ulang. Itu lengkap ya. Semua buku dari Lemhanas lengkap. Yang kedua nilai instrumental sudah kita ketahui. Nah, yang saya akan coba ulas nilai praksisnya. Nah, tadi sebelum ke nilai praksis, ini berkaitan dengan karakter bangsa Indonesia. Nah, memang ini sangat penting kita bangun di peserta didik kita karena memang salah satu persoalan di kita adalah soal karakter. Banyak kasus yang bisa kita ambil kan, soal karakter bangsa kita yang tadi kasus kan juga hanya salah satu contoh. Banyak sebetulnya tadi yang diungkap oleh Pak Denny ketika pembukaan, ketika misalnya ada hakim agung yang ditangkap, itu kan karakter ya. Padahal kalau saya baca di salah satu media online, itu gajinya cukup besar, bahkan bisa ratusan juta per bulan. Kurang apa coba? Jadi hakim agung itu mendapat penghargaan yang sangat luar biasa dari negara, terutama tunjangannya. Ya jauhlah dengan yang kita peroleh. Yang saya baca itu mencapai ratusan juta setiap bulannya bahkan. Tetapi pada akhirnya tergelincir menerima uang suap. Baru dugaan kan, dugaan menerima uang suap. Tapi saya kira KPK bukan orang-orang bodoh, orang-orang pintar. Minimal KPK sudah menemukan dua alat bukti yang cukup. Karena kalau menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa bukti, yaitu bunuh diri. Nanti bakal kalah di pra-peradilan atau bahkan kalah di persidangan. Dan itu akan membuat reputasi KPK hancur ya, luntur. Saya kira itu satu-satu contoh bagaimana hakim agung itu hakim yang sangat agung, levelnya sudah level lembaga tinggi negara. Tetapi tadi karakternya tergelincir juga, menerima uang suap. Berarti itu salah satu dua persoalan yang tadi dibahas oleh Kang Denny dalam pembukaan ya. Ketika ada hakim agung yang tertangkap oleh KPK, kalau dijadikan tersangka, mohon maaf. Dan juga ada salah satu gubernur di wilayah Indonesia yang dijadikan tersangka. Bahkan yang luar biasanya itu dia itu punya karakter suka berjudi. Kata KPK ya, bukan kata saya ya, kata KPK. Dan nilainya fantastis. Kalau nggak salah itu 590 miliar. Anggap saja itu hampir setengah triliun. Cuma masalahnya itu kan kalau uang pribadi, saya kira itu kan hak dia kalau dia mau berjudi. Karena kan itu terkait dengan keyakinan masing-masing. Tetapi ditengarai oleh KPK itu ketika dia ada bukti menerima suap. Nah, nanti kita lihat perkembangan seperti apa karena ternyata kan sampai sekarang belum bisa diperiksa dengan alasan sakit. Kasusnya bisa Bapak Ibu googling di berbagai media online. Itu salah satu contoh persoalan karakter bangsa Indonesia. Padahal mestinya karakter itu sudah menjadi jati diri bangsa kita. Tadi karakter jujur, karakter saling menghargai, saling menghormati, dan sebagainya ya. Nah, ini yang saya ambil dari tadi materi di Lemhanas. Saya kira ini tidak ada kebaruan, sering kita ajarkan ke anak didik kita. Saya tidak akan ulas karena ini tidak ada hal yang baru, sudah biasa kita sampaikan soal kita harus menghormati penganut agama lain. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi kejadian yang berkaitan dengan misalnya mohon maaf perusakan tempat ibadah yang lain. Nah, saya satu punya contoh sebetulnya di waktu bertugas di Ciamis di salah satu kecamatan dan namanya Desa Panawangan. Di sana ada satu kampung namanya Kampung Susuru. Di kampung itu ada madrasah, ada gereja dan masjid, bahkan itu berdampingan. Dan semuanya fine-fine aja ya. Bahkan saudara-saudaranya itu berbeda agama. Jadi ada anaknya yang mohon maaf bersekolah di madrasah, kemudian di pinggirnya gereja, dan itu tidak ada bentrokan. Jadi sebetulnya sudah masyarakat kita sudah punya kearifan lokal. Tepatnya di Desa Susuru, bisa di googling ya, bagaimana saling menghargai itu terwujud di masyarakat kita, terutama di pedesaan.
Bahkan ketika itu tidak ada bentrokan di desa Suruh, semuanya berjalan dengan baik, saling menghargai dan menghormati. Kadang-kadang yang berbeda agama itu adalah saudara gitu ya, dan itu sudah dianggap biasa. Tidak ada hal kalau nggak salah di Kuningan juga ada, saya lupa lagi nama desanya. Itu satu contoh masyarakat mereka itu sudah mempraktekkan nilai praksi Pancasila, terutama sila pertama, yaitu ketika menghormati kemerdekaan beragama. Ini gabungan yang saya ambil itu. Ini yang 1, 2, 3 itu sila pertama, yang berikutnya sila kedua. Kemudian ini yang sila ketiga. Nah, persatuan juga sekarang mungkin akan diuji karena tahun depan sudah mulai kontestasi politik. Nah, beberapa orang sudah mengkhawatirkan terjadi polarisasi ketika kasus Pilgub di Jakarta dulu 2017 kan. Nah, sekarang sudah khawatir. Mudah-mudahan nanti persatuan kita semakin menambah sehingga tidak lagi terjadi polarisasi di masyarakat terkait kontestasi politik. Karena yang kental 2017 itu politik identitas. Bahkan beberapa yang pernah saya baca itu ada satu tempat ibadah yang membuat spanduk yang menolak kehadiran kelompok masyarakat yang berbeda dengan pilihannya. Sudah demikian polarisasinya. Dan itu saya kira secara pribadi itu sangat membahayakan. Yang lebih ngenes lagi kan ada satu kuburan yang digali lagi karena pemiliknya berbeda pilihan dengan yang sudah meninggal, dengan keluarganya, makanya dipindahkan. Jadi di masyarakat kadang-kadang itu sudah menajam gitu ya. Nah, di sini mudah-mudahan dengan menemukan persatuan bangsa, hal-hal yang tadi tidak terjadi lagi di kedepannya 2024. Karena perbedaan itu bukan penyebab perselisihan. Berbeda pilihan itu udah biasa. Itu saya kira yang ditanamkan kepada peserta didik. Nah, yang berikutnya ini sila keempat, ini tentang demokrasi. Ini kita sudah terbiasa berdemokrasi, bahkan di desa itu dulu itu sudah biasa memilih kepala desa secara langsung. Sebelum pemilihan presiden secara langsung, kepala desa langsung di desa itu, kepala desa sudah dipilih langsung oleh rakyat. Jadi secara umum itu pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat itu sudah terbiasa di masyarakat pedesaan. Tetapi di sini lebih diutamakan sebetulnya mengedepankan cara musyawarah untuk mufakat. Jadi diupayakan kita tidak harus sesuatunya oleh voting atau pemungutan suara, tapi upayakan dengan cara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu. Walaupun voting itu dimungkinkan, bahkan di dalam satu pasal Undang-Undang 45 pun itu dimungkinkan dengan adanya pemungutan suara, tapi disarankan, direkomendasikan kalau ada persoalan diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, ini nilai praksi sila kelima. Nah, ini sebetulnya yang tadi penting untuk kita ketahui, ada tantangan pembangunan dalam karakter. Yang pertama itu masalah P5 itu penghayatan, pengelolaan Pancasila dan sebagainya. Nanti ada di materi lengkapnya di materi yang sudah di-share. Jadi di sini tuh ada masalah kesenjangan pemahaman antar generasi. Ada distorsi sejarah. Bahkan ada generasi tunasusila. Maka jangan kaget bila ada dulu itu beberapa minggu yang lalu ada ketua dewan yang lupa menyebutkan Pancasila ya. Sampai beliau dengan gentle mengundurkan diri sebagai ketua dewan di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Ya walaupun hanya sekedar hafal Pancasila, mestinya selevel ketua dewan itu ya harus hafal. Tidak tertukar atau lupa dengan teks Pancasila. Maka kita di sini kita menyebutnya tuna Pancasila. Walaupun hanya sekedar redaksinya. Ya bagi saya secara pribadi tentu sangat memprihatinkan level ketua dewan tidak hafal Pancasila. Sebuah DPRD loh ya, DPRD kabupaten di satu kabupaten di Jawa Timur. Tapi ada juga satu yang saya salut.
langsung dia mundur. Berarti ada karakter yang bagus. Dia menyadari kekurangannya dan dia mundur dari jabatan dewan, ketua dewan. Artinya juga dia juga mencoba untuk menunjukkan jiwa kesatrianya. Itu pendapat pribadi saya. Yang kedua, tantangannya masalah intoleransi. Nah, ini yang kental di masyarakat. Apalagi nanti menghadapi pilkada atau pemilu kada. Dan terjadi 2017 tadi yang sudah saya singgung, adanya polarisasi di masyarakat. Yang ketiga, masalah kesenjangan sosial. Marginalisasi atas pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antar daerah dan wilayah. Saya belum sempat googling untuk mengacu data berapa jumlah penduduk miskin Indonesia. Tetapi saya kira masih cukup banyak. Buktinya pemerintah kemarin ketika ada kenaikan BBM menggelontorkan bansos dan BLT. Itu artinya ada juga masyarakat kita yang masih tergolong miskin. Sebetulnya saya tidak sanggup mengatakan miskin, harusnya pra sejahtera mungkin PKH ya. Keluarga harapan. Karena kalau disebut miskin itu terlalu nggak enak dengarnya ya. Nah, itu adalah kesenjangan sosial. Pengangguran tentu jadi masalah di kita karena apalagi dengan adanya COVID kemarin banyak yang terdampak, diberhentikan gara-gara perusahaannya kena dampak COVID. Itu masalah kesenjangan sosial, masih terjadi di kita. Yang keempat, masalah pelembagaan. Jadi di kita itu masih terkait banyak peraturan undang-undang yang mungkin tumpang tindih. Ya bisa kemarin ramai aja kan masalah Sisdiknas itu ramai kan, ada kontradiksi. Tapi saya tidak membahasnya karena saya belum memahami persoalannya, tetapi yang saya tangkap itu ada persoalan. Ketika dulu aja ketika madrasah tidak ada di rancangan kan jadi persoalan. Nanti barangkali bisa ditambahkan oleh Pak Ketua ya yang cukup paham terhadap masalah Sisdiknas itu. Masalah pelembagaan satu contoh saja yang saya ambil ya. Nah, yang kelima ini tak kalah utamanya. Kita kehilangan keteladanan atau role model. Maka sebaiknya sebagai guru nanti kita menjadi role model siswa kita. Minimal saya juga sudah suka tadi mempraktekkan ketika PTS masuk jam 9, sebelum jam 9 saya sudah berdiri di luar kelas dan jam 9 tepat masuk. Tidak ada kadang-kadang ya dulu saya suka melambat-lambatkan begitu ya. Tenang aja lah. Nah, sekarang saya coba mempraktekkan ketika jam 9 masuk, sebelumnya sudah ready di luar pintu kelas. Begitu pas masuk dan ketika ulangan berakhir PTS-nya, mereka sebelum waktunya saya coba tekankan. Yang selesai silakan berdiam diri karena kita sampai pukul 11.30. Itu saya coba praktekkan. Ingin mencoba menanamkan keteladanan. Kalau soal ingin pulang, tentu saja saya juga ingin pulang, saya sampaikan. Nggak ada bedanya kita dengan siswa ingin cepat-cepat pulang, tapi kita ada aturan yang mengikat. Saya juga sampaikan bahwa sebetulnya kalau soal ingin pulang, semua juga sama ingin pulang. Bukan hanya siswa, kamu pulang, saya juga pengen pulang. Tapi ingat, di sini ada aturan yang diatur oleh madrasah bahwa kita selesai pukul 11.30. Makanya saya tadi coba tahan. Walaupun sebetulnya sudah goyang juga. Ya, saya juga sudah panas ya begitu ya. Duduk 1,5 jam nunggu. Padahal mereka itu setengah jam udah beres. Entah benar atau tidaknya kita tidak tahu. Tapi rata-rata anak itu kalau ujian itu cepat ya. Cepat menyelesaikan. Nah, benar tidaknya kita tidak tahu, tapi itu yang umum terjadi. Tapi minimal saya menyarankan kita jadi role model ya dari kehadiran tepat waktu. Ya biar nanti siswa paham karakter ini. Minimal siswa tahu guru PKN mah harus hadir duluan karena si bapak itu mah sok hadir misalnya. Sok terlambat. Nah, itu minimal sudah memperoleh citra yang baik. Kita menjadi role model. Dan ketika kita pun menerangkan soal disiplin, kita tidak malu menerangkannya. Minimal
mereka tahu bahwa apa yang kita katakan kita lakukan. Seperti saya dulu waktu masih tugas di Ciamis, ini termasuk menyombongkan ya. Ketika harus upacara hari Senin, saya berangkat jam 3 subuh dari Bandung. Pukul 7:15 sudah ada ruangan upacara. Karena saya malu kalau mengatakan siswa harus upacara, saya tidak pernah upacara. Jadi saya coba membiasakan selalu upacara hari Senin. Walaupun jaraknya dari rumah itu 140 kilo, saya berangkatnya lebih pagi. Karena tadi ada rasa malu saya menyuruh siswa sesuatu yang tidak saya lakukan. Padahal hanya sekedar upacara. Dan sebetulnya saya bisa berkelit. Bapak mah rumahnya jauh. Tapi kan itu sebetulnya bukan alasan. Disiplin itu soal niat menurut saya ya. Kita berniat nggak disiplin? Kalau kita berniat tentu akan kita melakukan 1000 cara supaya kita disiplin. Nah, itu menjadi role model sebetulnya keteladanan. Supaya kita menjadi surplus ucapan, tidak surplus ucapan dan minus tindakan. Nah, ini hanya pendapat pribadi saya ya. Itu bagaimana praksisnya bisa Bapak Ibu praktekkan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Tapi ini hanya bersifat ajakan saja. Masalah keteladanan. Mereka siswa itu mungkin kehilangan figur atau role model. Misalnya ada larangan dilarang merokok di sekolah di madrasah. Tapi kita tahu kan siapa yang suka melanggar. Rekan-rekan kita kan. Padahal yang namanya institusi publik itu dilarang merokok. Tapi kita tahu bahwa rekan-rekan kita sendiri yang melanggar. Tapi kita juga agak sungkan kalau menegur. Dengan gagahnya teman-teman kita merokok di ruang kelas, di halaman, sampai jalan ke kantin mungkin. Dan itu kan dilihat sama siswa. Padahal ada larangan kawasan bebas asap rokok. Tapi yang melanggar ya kita sendiri. Itu kan berarti mereka sudah kehilangan role model. Mohon maaf bagi yang ahli hisab, itu saya tidak maksud untuk menyindir ya, mohon maaf sekali. Itu hanya yang saya lihat, termasuk mungkin di sekolah saya gitu ya. Saya tidak mengambil madrasah saya lain. Di beberapa rekan saya pun itu belum bisa mempraktekkan sebagai role model. Padahal aturannya jelas, terpampang jelas di setiap dinding madrasah. Bebas asap rokok. Tapi nggak bebas juga. Begitu. Itu salah satu mungkin persoalan yang nampak. Ya saya yakin di madrasah Bapak Ibu tidak ada. Gitu ya. Anggap aja nggak ada. Semuanya disiplin. Gitu. Ini hanya ajakan saja. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan rekan-rekan kita. Hanya apa yang saya lihat saja. Nah, ini yang disarankan oleh para tutor di Lemhanas ketika kita mengajarkan karakter bangsa. Metodenya hanya alternatif. Bisa lewat film, video, atau musikal. Sebetulnya ini paling mengena bagi generasi sekarang. Karena mereka itu lebih senang kalau kita menampilkan video-video yang nyata, real ya. Karena sekarang saya yakin di setiap madrasah di kelasnya sudah tersedia infokus. Paling tidak kita bisa menggunakan media video, apakah dari YouTube dan sebagainya. Tapi diusahakan di-download dulu, tidak di streaming, karena suka ada nge-lag, itu kurang bagus. Jadi disarankan ketika Bapak Ibu menampilkan video, sebaiknya sudah diunduh dulu, kemudian baru ditampilkan, tidak langsung streaming. Karena suka ada buffering, dan itu menurut pemateri kurang bagus ketika kita menonton video dan itu buffering. Jadi dibiasakan kita mengunduh dulu, nanti kita menyeleksi apakah itu sudah sesuai dengan atau tidak dengan materi kita. Alternatifnya banyak, misalnya storytelling atau bisa melalui medsos, itu nampaknya lebih mengena karena itu berkaitan dengan praksis, atau juga bisa melalui permainan tradisional yang sekarang mulai jarang karena generasi sekarang itu lebih banyak menggunakan gawe. Apalagi sekarang itu kan ketika sudah pandemi itu HP itu tidak dilarang, malah diwajibkan kan. Dulu itu sebelum pandemi HP itu dilarang, barang haram lah istilahnya. Tapi sekarang itu malah ketika pandemi diwajibkan siswa membawa HP. Dan bahkan beberapa sekolah sekarang itu PTS-nya berbasis online. Jadi mereka diwajibkan membawa HP. Nah, padahal sebetulnya dulu HP itu tidak bisa kita kontrol karena kita nggak setiap saat bisa menguasai mereka. Ketika istirahat, kecenderungan mereka
anteng, ya tentu saja main game ya. Dan main game itu sebetulnya ya kurang baik lah ya. Padahal masyarakat kita punya kearifan lokal yang disebut dengan permainan tradisional. Barangkali di sini ada yang pernah main engrang. Kalau bahasa Sunda mah ya jangkungan. Yang sudah bisa itu berarti pernah mencoba. Dan itu kan keseimbangan. Alhamdulillah saya juga bisa itu dulu main engrang. Ada juga panggal atau apalah, bakyak dan sebagainya, itu permainan tradisional itu banyak. Dan itu saya kira dari segi nilai jauh lebih baik karena ada nilai-nilai gotong royong, nilai kebersamaan daripada bermain game. Walaupun istilahnya main bareng, tapi nilainya saya kira kurang. Nah, di sini dicontohkan ada satu kegiatan di SMA Al-Azhar dan Kanisius ketika mereka membuat satu kehidupan plural ismi gitu, karena Al-Hijr itu sekolah berbasiskan Islam, sementara Kanisius adalah sekolah berbasiskan non-Muslim. Tapi mereka membuat satu percontohan proyek namanya plural ismi ya. Dan itu dianggap berhasil ketika mereka mulai grouping, kerjasama tim, dan performa. Tapi saya kira ini hanya sebagai alternatif solusi. Yang lainnya bisa Bapak Ibu tambahkan, karena terkait metode itu tergantung dari situasi kondisi di lapangan. Ini hanya saran saja. Nah, ini yang tadi saya bahas. Diharapkan ketika membelajarkan karakter itu, kita bersifat aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Tadi bisa multimetode dan multimedia. Nah, seperti apa? Saya kira Bapak Ibu jauh lebih berpengalaman. Tidak saya ulas secara gamblang, karena ini sudah dikuasai, saya yakin. Nah, sekarang sampai jam berapa, Kang Deni? Mohon izin. Atau Pak Ibu Moderator sampai jam berapa, Bu? Bu Moderator, mohon izin sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 9, Kang. Jam 9. Nanti kita diskusi. Ya. Oke. Sekarang pukul berapa, Kang ini? Mohon maaf. Sekarang 20.42. 20.43 Pak. Oke, terima kasih ya. Sudah terasa ya. Saya terlalu bersemangat, mohon maaf. Nah, sekarang ini materi mahasiswa saya itu terkait dengan nilai-nilai dari Undang-Undang 45. Versi Lemhanas itu ada 3 nilai, nilai demokrasi, nilai ketaatan, dan nilai kesamaan derajat. Lengkapnya nanti ada di materi yang sudah saya sampaikan ya. Nah, nilai ini diharapkan melekat pada setiap diri warga negara. Nilai yang mana? Nilai yang tadi nih. Yang nilai demokrasi, nilai ketaatan hukum, nilai kesamaan derajat. Kemudian diharapkan diamalkan dan diejawantahkan oleh mereka. Nah, ini aspek investasi nilainya. Adanya kebebasan pendapat, saya kira ini sudah di Indonesia itu bahkan sangat bebas ya. Di kita itu bahkan orang memiliki banyak akun medsos. Coba di sini yang ada yang punya IG semuanya? Ada ya. Kalau Facebook itu pasti ada, dan itu pasti golongan lama kalau Facebook. Nah, kalau IG yang kebaruan. TikTok, ada yang punya TikTok? Itu yang kebaruan ya. Kalau yang pokoknya tadi kalau yang punya Facebook itu golongan lama lah itu Maya. Yang biasanya dihindari oleh anak muda karena mereka tahu kalau Facebook itu banyaknya bapak-bapak. Mereka lebih cenderung IG, TikTok gitu ya. Dan itu dimungkinkan di kita karena kita boleh memiliki banyak akun, tidak ada kebebasan ya. Soal berserikat, kita juga sangat oleh negara kita, oleh pemerintah itu sangat diberi ruang yang cukup untuk berserikat. Kemudian kedaulatan tangan rakyat sudah mencoba dipraktekkan. Buktinya kita sudah ada pemilu periodik 2024 tepatnya Februari. Dan bulan November kalau tidak salah itu pemilu, baik Pilpres dan Pileg ya, nggak salah. Februari 2024. Bahkan sekarang kemarin saja kita melihat sudah ada satu partai yang sudah mendeklarasikan salah satu calonnya. Dan itu saya kira
bagus ya, mencirikan kita sebagai negara yang demokratis. Nah, saya tidak akan sampaikan namanya karena nanti tidak netral. Itu hak Bapak Ibu untuk memilih. Legitimasi pejabat berdasarkan suara rakyat. Nah, ini juga sudah dipraktekkan, beberapa pejabat itu yang sesuai dengan perintah undang-undang dipilih lewat pemilu kada atau lewat mekanisme di DPR juga bisa kan, misalnya pemilihan Hakim Agung, Hakim MK itu lewat legitimasi suara rakyat ketika dipanggil oleh DPR dan ada tes kelayakan, proper test. Itu menunjukkan bagaimana pejabat yang publik itu harus memperoleh legitimasi. Kekuasaan negara dipisah, saya kira ini sudah paham semuanya terkait konsep dari John Locke atau Montesquieu ya, yang ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan negara yang dipisah. Mungkin beberapa waktu lalu kita ada pembagian. Tapi yang saya baca itu ketika pendapatnya Jim Lee itu, kita itu sebetulnya kekuasaan negara yang dipisah. Kemudian desentralisasi dan otonomi itu sangat berkembang, bahkan yang terbaru itu kemarin pemerintah dan DPR sudah mengesahkan 3 provinsi baru di Papua, sehingga sekarang jumlahnya ada 37 provinsi. Seingat saya kalau sama-sama sudah berumur, kita tahu waktu di SD itu masih melekat dalam ingatan kita. Ada yang tahu berapa jumlah provinsinya? 27 ya. Dan itu tidak pernah berubah. 27 provinsi. Nah, kalau yang ingat berarti satu generasi dengan saya ya. Itu terus saja 27 dan mudah dihafalkan. Nah, kalau sekarang kan berubah dari 34 menjadi 37 karena beberapa bulan lalu DPR sudah mengesahkan undang-undang pembentukan DOB, daerah otonomi baru di Papua. Sehingga Papua sekarang memiliki 5 provinsi. Itulah tentang desentralisasi dan otonomi. Sehingga yang mana di kita itu sangat diberi ruang yang cukup. Kemudian akuntabilitas dan transparansi. Saya kira ini kemarin ditunjukkan oleh pemerintah kita ketika ada kasus kanjuruhan, langsung pemerintah membuat TGIPF, Tim Gabungan Pencari Fakta Independen. Jadi coba dicari persoalannya ataupun kasus Sambo yang tadi disinggung oleh Pak Ketua. Langsung kan pemerintah responsif. Apakah itu karena ada tekanan dari publik, yaitu mungkin pressure group-nya. Tapi kan direspon dengan membentuk, dengan akhirnya Kapolri kan mencopot dan tanpa tedeng aling-aling kan langsung beberapa perwira itu dicopot jabatannya. Dan sekarang tadi lihat juga di media televisi itu mengenakan kaos orange tersangka, sesuatu yang rasanya tidak mungkin. Bintang 2, bintang 1 yang dulunya dia nangkap orang sekarang ditangkap sama anak buahnya. Dan menjadi pesakitan kan, yang dulunya sangat dihormati oleh anak buahnya sekarang dunia seperti terbalik. Pakai rompi oranye diserahkan, tangannya diikat pakai borgol. Nah, apakah di dalamnya seperti apa kita tidak tahu, tapi yang pasti yang saya lihat itu di media pemerintah mencoba transparan dan akuntabilitas. Bagaimana penegakan hukum itu coba ditunjukkan ke masyarakat supaya kasus itu jadi terang benderang. Tadi kasus Sambo yang bisa kita lihat. Nanti kita semati aja bersama-sama seperti apa endingnya. Tapi yang pasti sekarang kan Sambo itu sudah jadi pecatan kan, bukan lagi polisi, sudah turun surat dari presidennya bahwa dia orang sipil, sama seperti kita orang sipil, tidak lagi irjen, tapi dipecat. Artinya di sana memang ada transparansi dan akuntabilitas pemerintah supaya kasusnya terang benderang. Sesuatu yang rasanya saya juga dulu waktu kasus itu muncul tidak berpikir sejauh itu, tapi ternyata kan melibatkan 97 polisi. Bayangkan ada 97 polisi yang terkena kasus Sambo dan semuanya dibagi dalam 3 klaster. Dan semua polisi itu sudah di sidang kode etik dan ada yang di sidang pengadilan pidananya. Bayangkan oleh kita, mereka betul-betul akuntabilitas ketika diperintah oleh presiden, maka Kapolri dengan semangat menerapkan
akuntabilitas dan transparansi. Buktinya ada 93 polisi, kalau nggak salah itu sudah diperiksa. Ada yang dipecat, ada yang didemosi, diturunkan pangkatnya, ada yang 4 tahun dan sebagainya. Itu saya kira menunjukkan akuntabilitas dan transparansi. Kemudian musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, ini yang disarankan oleh Lemhanas, walaupun memungkinkan kita voting, tapi disarankan kedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, walaupun prosesnya lama, tetapi hasilnya bisa diterima oleh semua pihak musyawarah itu. Ya kalau voting lebih cepat, tetapi kadang-kadang orang yang tidak puas itu bisa membuat kelompok-kelompok baru. Ya utamakan kita bermusyawarah. Nah, ini sebetulnya sistem demokrasi apa yang kita inginkan. Jadi bangsa Indonesia itu sebetulnya sedang membangun sistem demokrasi politik yang berlandaskan keadilan rakyat, menjunjung tinggi musyawarah, keluargaan yang tertib dan bermartabat. Jadi sedang proses. Saya kira ini pilihan pribadi saya, realnya aturannya sudah bagus, tinggal implementasinya. Nah, kalaupun ada yang salah berarti oknumnya yang keliru. Kalau sistemnya saya kira sudah dibangun lewat berbagai peraturan perundang-undangan. Kalaupun ada yang keliru mungkin tidak hanya sistemnya, tapi orangnya. Ada pepatah mengatakan the man behind the gun. Jadi senjata itu tergantung orangnya. Kalau orangnya ya keliru menerapkannya, ya kasus samula seperti itu. Senjatanya digunakan untuk hal yang melanggar hukum, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Yang berikutnya yang kita inginkan itu adalah ada penyederhanaan partai politik. Bahkan saya pernah baca kemarinnya waktu yang daftar pemilu itu banyak, puluhan, tetapi yang akhirnya KPU setelah melalui berbagai tahapan menetapkan hanya beberapa jumlah partai yang berhak ikut pemilu. Kalau tidak salah itu saya lupa lagi ya, tidak akan sampaikan, nanti bisa googling kan. Yang daftar itu banyak, tetapi yang ditetapkan sebagai peserta pemilu itu mengerucut karena arahnya ingin ada penyederhanaan partai politik. Nah, tanpa membandingkan dengan negara barat, bahkan di salah satu negara antah berantah itu cuma ada 2 partai yang berkuasa. Kalau tidak partai R, ya partai D terus bergantian. Kalau dia tidak puas terhadap kinerja partai D, gantinya partai R. R-nya berkuasa, tidak dianggap kinerjanya jelek lagi, ganti terus begitu. Penyederhanaan partai. Yang ketiga itu kita ingin budaya politik yang tidak, nah ini yang jadi persoalan. Jadi di kita itu ada budaya politik yang transaksional, atau kita menyebutnya dengan money politik, politik uang. Ya dengan bahasa kasar nama serangan pajar, mungkin pernah mendengar serangan pajar. Dan itu tidak diharapkan, tidak terjadi lagi. Atau berupa dinasti. Nah ini dinasti itu misalnya, sebetulnya ini debatable ya. Tadinya suaminya udah 10 tahun. Nanti istrinya 10 tahun. Anaknya disiapkan 10 tahun lagi. Bayangkan kalau anaknya 3, berapa generasi dinasti. Walaupun secara demokrasi mungkin boleh, tetapi saya pribadi berpandangan, ini pendapat dari saya, kurang menyenangi adanya dinasti politik. Suaminya, setelah itu ganti ke istrinya, ganti ke anaknya, ganti ke iparnya dan sebagainya. Ya walaupun dibolehkan demokrasi, tapi secara pribadi, pendapat pribadi saya, itu saya tidak terlalu menyenangi dinasti politik. Pengennya ya ada satu aturan yang sifatnya yaitu jadi melanggar demokrasi juga ya, aturan yang membatasi dinasti, karena negara kita kan bukan keturunan tetapi negara republik. Para pendiri negara kita sudah memilih republik. Itu sangat cerdas sekali the founding father, tidak memilih kerajaan. Padahal sejarah kita itu faktanya banyak kerajaan hebat, tetapi dengan cerdas, kalau saya melihat itu, Soekarno dan kawan-kawan memilih republik, bukan kerajaan. Coba kalau kerajaan, nanti banyak orang yang mengklaim apakah
keturunan Majapahit atau misalnya Kutai atau Samudra Pasai itu bakal mengklaim, tetapi pada akhirnya para pendiri negara sudah memilih republik. Artinya di sana tidak diinginkan satu dinasti atau keturunan. Nah, berikutnya itu inginnya etika politik yang santun. Nah, kita sedang menuju ke sana. Jadi kesimpulannya di sini negara kita sebetulnya sedang menuju ke apa yang kita harapkan. Tidak ada politik uang, politik yang santun, tidak saling menghina. Ya kita nanti lihat sama-sama ketika pemilu. Apakah masih muncul di medsos? Biasanya netizen kita kan terkenal. Bahkan survei membuktikan netizen kita itu paling galak. Beberapa survei yang pernah saya baca itu netizen kita kan paling galak. Jadi netizen itu kadang-kadang maha benar dengan segala pendapatnya ya. Ya ironi lah sepertinya. Nah ini, bukan demokrasi yang penuh amarah dan emosi. Ketika kalah, langsung amarah dan emosi. Semua dihancurkan. Beberapa waktu lalu kan ini terjadi. Atau politik yang penuh kebebasan, hingar-bingar, sehingga tadi mengganggu dan tidak menghormati kebebasan orang lain. Nah ini barang yang fatal itu anarkis dan destruktif, merusak. Nah ini tidak diharapkan kita itu misalnya ada satu unjuk rasa itu bersifat anarkis dan destruktif. Nah seperti kanjuruhan sebetulnya kan tidak terjadi kalau semua pihak menyadari makna demokrasi yang sebenarnya. Sehingga tidak ada sifat-sifat anarkis dan destruktif. Walaupun sekarang di medsos sudah mulai muncul, kalau saya kategorikan sebagai ujian kebencian. Tadi saya juga screenshot ya, di salah satu IG, itu ada yang mengatakan polisi membunuh. Nah padahal itu saya kira ujaran yang tidak tepat, walaupun itu hak setiap orang berpendapat, tapi saya kira harus lebih santun. Tadi juga saya screenshot ya, saya coba screenshot, itu menunjukkan bahwa kadang-kadang tadi kita suka egois, tanpa menunggu dulu penyelidikan, langsung menyimpulkan. Saya yakin tidak ada niatan aparat kita itu untuk menyakiti rakyatnya. Kalaupun terjadi itu ada satu kesalahan, apakah SOP-nya atau tadi emosinya yang tidak terkontrol. Nah itu barangkali yang saya tangkap. Nah tadi tantangannya ini yang tadi sudah kita bahas. Nah yang belum dijelaskan itu tentang keterpaparan radikalisme. Saya tadi lupa menampilkan, menurut Badan Penanggulangan Terorisme itu beberapa ASN di kita siswa terpapar paham radikalisme. Tentu saja ini membahayakan, tantangan bagi kita untuk mengurangi paparan radikalisme. Radikalisme itu kan dari kata radikal, paham kekerasan. Kita coba kalau ada masalah itu tadi selesaikan dengan cara musyawarah. Ya gunakan otak bukan otot. Nah ini sebetulnya mungkin Bu Moderator waktunya jam berapa? Saya tidak ada jam ini. Masih ada, Pak. Oke. Ini masih oke. Ini terkait kesamaan derajat ya. Saya kira ini tidak semua sudah paham karena hal-hal seperti ini sering kita ajarkan ke siswa. Ada partisipasi politik dan pemerintahan, saya kira terbuka luas sekarang itu, asal sesuai dengan aturan perundang-undangan saja. Dan secara normatif, semua sama di hadapan hukum. Buktinya kasus Sambo itu menunjukkan semua sama di hadapan hukum. Walaupun beliau polisi, petinggi kepolisian, tetapi ketika diduga melanggar pidana, beliau diproses juga. Itu menunjukkan semuanya sama di mata hukum dan memperoleh akses keadilan. Nah ini dibuka ruang yang cukup bagi rakyat sekarang akses keadilan. Kalaupun sulit ditembus, sekarang masyarakat bisa menggunakan berbagai medsos, biasanya langsung direspon. Kalau sulit diproses oleh pihak berwenang, biasanya ada saluran medsos.
diviralkan lah. Itu yang saya lihat fenomena sekarang itu ketika ada kebuntuan dalam keadilan, biasanya dengan cara diviralkan. Bahkan salah satu pecara kondang itu memiliki satu channel yang khusus membahas tentang bagaimana dia menampung perkara-perkara yang tidak diproses, tapi hanya ketika diviralkan, diproses. Nah ini saya lewat karena sebenarnya ini udah biasa ya. Nah ini kesimpulannya, nilai-nilai kebangsaan apa yang harus kita tanamkan. Pertama, Pancasila itu ada 5 nilai, religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Kalau yang bersumber Undang-Undang 45 itu nilai demokrasi, kesamaan derajat, ketaatan hukum. Sekarang NKRI, dan yang tadi rencananya dibahas oleh Kang Kusnadi, tapi karena ada istilahnya kapapait, beliau berhalangan. Nilai kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, kemandirian. Ada juga nilai toleran, keadilan, dan gotong royong. Ini dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa parameternya muncul ini? Lemhanas yang tahu. Saya tidak tahu seperti kenapa muncul ini. Ini versi Lemhanas ya. Dan saya juga tidak menanyakan saat itu karena terus saja begitu sedang TOT itu berperan juga sebagai proktor. Jadi saya simpan aja menghadapi 2 layar. Satu layar AKMI, satu layar ini. Jadi agak nggak fokus, tapi ya itulah cara mensiasatinya gitu ya. Nah, apa itu nilai kebangsaan? Nah, saya coba mengambil satu materi dari yang harusnya disampaikan oleh Kang Kusnadi. Nilai yang dipandang baik, yang harusnya melekat pada setiap warga negara. Nah, ini pengertiannya bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Yang sumbernya tadi dari nilai Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang disebut dengan nilai kebangsaan. Saya percepat ya. Nah, ini nilai kesatuan wilayahnya. Jadi cara pandang terhadap NKRI. Kemudian intinya di sini itu adalah bahwa kita harus memandang NKRI itu satu kesatuan wilayah. Itu dengan dulu dideklarasikannya deklarasi Juanda. Jadi yang namanya kesatuan wilayah, suatu peristiwa di daerah lain itu tidak bisa dipisahkan dari peristiwa di wilayah kita. Dan terasa kan oleh kita sekarang ketika suatu peristiwa muncul di Jawa Timur, dampaknya kena kita sekarang. Bahkan bagi penyuka bola kan agak kecewa ketika semua liga dihentikan. Ya, tapi itu saya kira salah satu penghormatan negara kepada keluarga korban. Ya, jangan sampai ada yang berduka, tapi kita bersorak-sorai dalam pertandingan lain. Yaitu menunjukkan simpati, empati negara, dan kita harus hormati ketika pemerintah sudah memutuskan untuk men-stop dulu pertandingan sambil menunggu investigasi dari pihak berwenang. Dan ini kemudian ini nilai persatuan bangsanya. Kita juga tahu semuanya bahwa kita itu negara yang majemuk. Bahkan suku bangsanya banyak. Menurut MPR itu yang pernah saya baca itu 1024 suku. Bahasa lebih dari 700 bahasa. Agama masih ini mengerucut lebih sedikit ya, 6 agama yang diakui negara, dan kepercayaan. Banyak sebetulnya perbedaan, tapi semuanya bisa disatukan. Itu hebatnya Indonesia ya. Kita harus bangga. Pernah saya membaca bahwa di India itu karena saking banyaknya bahasa suku, tidak ada bahasa nasionalnya. Bahkan ditetapkan setiap bahasa suku itu bahasa nasionalnya. Indonesia luar biasa kan, semua bersepakat ketika Sumpah Pemuda itu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan tidak ada satu suku bangsa pun yang merasa berkeberatan, bahkan suku bangsa yang paling besar pun tidak menerima itu. Tapi kalau kita lihat di India, konon kabarnya yang pernah saya baca itu, kalau kampanye itu mereka harus menguasai berbagai bahasa daerah karena nggak ada bahasa persatuan, saking banyaknya kemajemukannya yang sulit disatukan. Bahkan di India itu, kalau saya contohkan, ini saya mencontohkan yang jeleknya ya, tapi tidak bermaksud menjelekkan India. Banyak peristiwa pertikaian antar sekte masih terjadi sekarang.
alhamdulillah di kita itu relatif aman, jarang terjadi pertikaian antar suku. Dulu pernah ada di Sampit dengan Dayak, tapi sudah selesai. Kemudian di Poso udah selesai, alhamdulillah dengan musyawarah mufakat ada deklarasi Malino, kita selesai berdamai kembali. Kemudian di Ambon dulu konflik agama, tapi udah selesai, bisa diselesaikan. Jadi intinya persatuan itu harusnya kita bersinergi dan saling menguatkan. Nah, sekarang nilai kemandirian. Ini yang utama bangsa kita itu negara bangsa yang mandiri. Ingat, kita itu merdeka bukan hadiah, tapi berjuang sendiri. Karena ada beberapa negara itu kemerdekaannya diberikan. Contoh Brunei misalnya. Brunei itu diberikan oleh Inggris. Malaysia juga sama. Bedanya Inggris dengan Belanda itu yang saya analisis. Kalau Belanda itu tidak memberikan kemerdekaan, kita yang harus berjuang. Tapi kalau Inggris itu kalau sudah siap diberikan kemerdekaan. Nah, contohnya tadi negara Brunei dan Malaysia. Tapi kita harus bangga karena kita itu negara yang mandiri. Kemerdekaan yang kita peroleh itu bukan hadiah, tapi atas perjuangan pahlawan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di alinea ketiga, atas berkat Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil perjuangan pahlawan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin mengutip perkataan Soekarno itu, kita ingin berdikari. Jadi berjuang di atas kekuatan sendiri dengan sumber daya yang kita miliki. Kita itu sebenarnya negara yang kaya raya. Kalau dikelola dengan baik, kita bisa sejahtera. Itu yang diharapkan. Nah, ini alasannya mengapa kita harus mensosialisasikan wawasan kebangsaan, nilai kebangsaan. Karena ada berbagai ancaman, misalnya terorisme, golongan anti Pancasila, masih ada loh ya yang anti Pancasila. Narkoba, ini masih ada. Hoax, nah ini yang jadi ancaman. Imigran gelap, kemudian proxy war. Proxy war itu semacam, kemarin aja kita kan rame dengan kasus Biorka. Nah itu barangkali kalau saya tangkap itu kasus proxy war, Biorka. Sampai sekarang kan heboh. Kesulitan untuk menemukan siapa itu Biorka. Membuat kita kebakaran jenggot kan. Data-data yang sifatnya private diungkap oleh Biorka. Ini data vaksin, terlepas benar atau salahnya, kok bisa seorang hacker katakanlah, atau apapun namanya, mampu mencuri data. Nah, itu kan ancaman kalau dibiarkan itu bisa berbahaya kan, apalagi misalnya rahasia negara yang diungkap dan diberikan ke negara lain, itu membahayakan kedaulatan negara kita. Nah, saya kira ini tidak saya jelaskan. Nah, gimana cara memutasikannya? Seperti pepatah Agim itu dari diri sendiri aja. Kita mulai tadi misalnya Bapak Ibu ngajar disiplin dari waktu. Itu coba diterapkan. Jadi kita menjadi role model buat siswa kita dari diri sendiri. Memang berat rasanya. Berat itu awalnya, tapi kalau udah terbiasa ya ringan aja. Saya juga ketika mengerti itu sangat berat. Pulang jam 5 sementara kawan-kawan udah pulang setengah 4 di sekolah sendirian. Ya ayah adik keungguannya penginten. Daya rencang ditaroskeun. Tujuh naon Pak TOT. Ya. Tapi itu saya awal-awal mah naonan, tapi tadi ya saya coba disiplin aja. Walaupun mungkin bisa berbohong, tulis di chat izin ke toilet 2 jam izinnya tidak pernah muncul lagi. Ya bisa aja disiasati, tapi itu kan membohongi diri sendiri, tidak jujur. Nah, kita mulai ketika kita sebagai guru menjadi role model buat siswa kita dengan hal yang ringan aja. Dengan kata disiplin, kemudian berkeadilan diterapkan di kelas. Keadilan seperti apa? Misalnya yang ulangannya kecil ya nilainya kecil, tidak ada anak emas, itu kan berkeadilan. Atau nilai respect, saya coba tanamkan itu di kelas itu, nilai respect, menghargai, saling menghargai, itu hal yang kita bisa tanamkan ke siswa kita, hal yang dari sendiri. Kemudian circle-nya meluas, keluarga, masyarakat,
lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja. Nah, ini circle-nya terus meluas begitu ya. Minimal di lingkungan kerja, kalau kita berani ya kita tegur kalau ada rekan kita yang misalnya tadi merokok sembarangan, kalau berani ya tegur atau minimal mengingatkan dengan bahasa yang tentu saja sopan. Dibawa kemana lah kita kata orang dewasa. Ya mungkin aja kita bawa secara halus ke ruangan yang tidak dilihat oleh siswa. Nah, karena waktunya mungkin sudah selesai ya Bu. Nah ini bukti bahwa saya sudah menyelesaikan, biar saya tidak disebut aba-aba ya. Sekali lagi tidak bermaksud menyombongkan diri. Ini satu mungkin bukti pencapaian ketika mencoba berdisiplin atas jadwal yang diberikan oleh Lemhanas. Dari jam 7.30 sampai pukul 5 tepat. Dan tidak pernah mereka meleset 1 detik pun, selalu tepat waktu. Jam istirahatnya memang ada. Itu waktu sholat. Baik sholat asar maupun sholat duhur. Dan mereka itu sangat memberikan keleluasaan kita beribadah. Jadi kalau misalnya karena seluruh Indonesia itu beda-beda izinnya. Ketika ada dari Indonesia Timur, mungkin di kita pukul 11. Di mereka ada pukul berapa udah mereka boleh melaksanakan ibadah. Itu satu nilai yang saya ambil di Lemhanas ya. Ini hanya bukti saja menunjukkan bahwa saya seperti katakan Kang ini sudah hasil untuk mengikuti pelatihan. Dan saya juga ingin sekarang mengimplementasikan dalam bentuk minimal disiplin aja, disiplin waktu di kelas. Hal yang sederhana yang sebelumnya sudah sedikit saya abaikan begitu ya. Demikian Bu moderator paparannya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Tentu saja yang benarnya ini versi Lemhanas, tapi kalau yang tadi mah hanya pendapat pribadi. Jadi mohon dibedakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak narasumber yang sudah begitu banyak memberikan paparannya kepada kita, berbagi ilmu dari TOT Lemhanas. Mohon maaf Bapak Ketua, mungkin kita akan berdiskusi sebentar sekitar 10 menit supaya pengetahuan-pengetahuan kita dapatkan bisa bertambah begitu. Mohon izin ya Bapak Ketua pada ini. Silakan Bu, sesuai ini aja, sesuai apa namanya perkembangan. Kalau ada yang banyak yang bertanya, silakan kita beri kesempatan. Ya. Kita buka termin pertanyaannya. Mangga kepada Bapak Ibu guru-guru PKN yang hebat untuk sekedar kita bersharing di tempat ini karena narasumber mungkin bisa menjawab pertanyaan yang akan kita hadapi. Mangga kepada Bapak Ibu, ada waktu 10 menit. Saya Bu, bertanya. Ya, Bapak dari Bandung. Bandung ya, Bangan Bapak saya. Iya, di situ ada dengan Pak Anto ya. Anto ya, mangga Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya off kamera ya, karena rada capek, kemudian pakai HP, kemudian sembari ngagoler ini. Mohon maaf nih. Menyimak paparan panjang lebar yang disampaikan oleh Bapak Sekjen kita, Bapak AA ya, luar biasa ya. 8 hari mengikuti TOT, saya tahu, saya lihat karena sekantor dengan Peribados. Kemarin memang saya sebetulnya ingin ikut karena harus berbentrok dengan jam pelajaran sehingga ya saya tidak bisa mengikuti TOT itu. Alhamdulillah Pak sudah lulus tuntas selesai 8 hari mengikuti TOT dan alhamdulillah bisa berbagi ilmu. Di sini ada beberapa yang saya garis bawahi Pak, ini mengenai hasil daripada TOT. Pak tadi menyinggung tentang kedisiplinan, karakter, kanjuruhan, hakim,
kemudian pemilu ya yang tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu itu insya Allah akan pileg, pilpres, pilgub, pilwagub, pilwalkot dan seterusnya. Itu nanti tanggal 14 Februari hari Rabu 2024. Itu tadi yang saya garis bawahi Pak A tadi menyampaikan. Nah, karena yang pertama adalah disiplin tadi ya. Pak A menyampaikan tentang disiplin. Ini berbagi sharing juga masukan tentang disiplin Pak A ya. Karena disiplin itu kan tidak hanya waktu, kemudian kita tepat ngajar, kemudian tepat jam sebelum bel berbunyi kita sudah di kelas, kemudian pulang juga tepat pada waktunya. Tapi saya juga menggarisbawahi tentang disiplin, baik disiplin mengajar waktu maupun disiplin apik dalam organisasi, keorganisasian baik di MGMP maupun keorganisasian organisasi yang lain. Misalnya dalam pembukuan ini, administrasi, itu juga harus apik, harus disiplin, berkas-berkas yang rapih, ini masukan aja untuk Pak Ayah, untuk saya juga sendiri. Jadi ketika berkas-berkas kita dari awal pembentukan katakan, ini mau ya kesana kemari Pak Ayah, punten ya, Bu moderator. Ketika kita awal misalnya dari awal kita mengadakan pembentukan MGMP ini Pak selaku sekjen juga selaku narsum kesempatan malam hari ini, itu juga kita harus disiplin sebetulnya, sehingga ketika ada anggota anak buah yang memerlukan menanyakan katakan absen pada waktu pertemuan MGMP di MT 1 Kota Bandung, kita dengan gercep kan gitu Pak Ayah, gerak cepat. Karena kebetulan anak buah kita dari Kota Bandung itu menanyakan daftar hadir waktu pertemuan MGMP se-Jawa Barat di MT 1 Kota Bandung. Mungkin mereka ada kegiatan semacam akreditasi sehingga dia butuh daftar hadir. Pak A, kemarin saya sudah menyampaikan Pak A katanya mau di Korehan lah, sampai sekarang belum ada kabar. Yang kedua itu tanggung jawab saya karena saya selaku ketua MGMP Kota Bandung. Itu tentang disiplin Pak. Ampunan, saya sentil sedikit ini dengan ketuanya ini. Ketua kota maksudnya bukan ketua Jabar, bukan. Itu yang pertama tentang disiplin. Kemudian yang kedua adalah tentang karakter tadi ya. Mengikuti TOT selama 8 hari memang di samping kita disiplin juga merubah karakter gitu ya, baik diri kita maupun anak juga harus berubah. Artinya dari yang kurang baik menjadi baik, jangan sampai ada anak MTS di lingkungan kita berbicaranya kancing coplok dan seterusnya, dan itu adalah merupakan tradisi kita baik di kota maupun di daerah. Ini di Tatar Sunda yang paling bahaya adalah ada kancing coplok terus dibawa. Sementara tugas kita adalah pendidik, bagaimana menghilangkan kancing coplok itu, ini berat. Bagaimana akan menciptakan karakter kita selaku pendidik, dan itu adalah berat. Itu yang kedua Pak Ayah. Kemudian tentang tadi Pak menyinggung tentang hakim. Kalau saya menggarisbawahi Pak, yang namanya uang itu adalah seperti air mengalir, uang itu adalah amis. Intinya adalah saya menyampaikan orang tersebut adalah tidak memiliki keimanan. Yang kedua adalah tidak bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia imannya tebal, maka dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, ayat yang ke-14 itu, ke-7 itu, surat ke-14 ayat 7. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mereka tahu, mereka paham, tapi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari bablas semua dengan melihat uang adalah dia lebih baik pakai baju oren, tangan di borgol, kemudian kesananya adalah enggak punya harga diri. Itu yang ketiga Pak. Ini yang keempat, mohon maaf keluar dari TOT tadi ya, benar yang disampaikan oleh Pak A. Saya minta baik ketua maupun anggota yang lain yang sudah memiliki RPP Kurikulum Merdeka,
Walaupun di sekolah kami belum, kami sudah melakukan supervisi sebulan ke belakang. Kami dipinta untuk membuat kurikulum satu lembar adalah RPP, maaf, RPP yang satu lembar itu yang sudah kurikulum merdeka. Nah, alhamdulillah waktu saya japri ke ketua Pak Denny selaku ketua MG Jabar memberikan, dan itu saya ATM kemudian diperiksa oleh penilai, ternyata walaupun kita belum melakukan kurikulum merdeka, akan tetapi RPP-nya adalah harus sudah Kumar begitu. Ini masukan aja, sharing ke sana kemari, mumpung ada kesempatan untuk kita juminar pada malam hari ini, walaupun dengan tenaga sisa ya, capek, canggel, nyeri bitis dan seterusnya. Alhamdulillah saya masukkan banyak ke sana kemari. Tolong saya minta, karena saya ngebel ke sana kemari, bahkan koordinasi dengan MTS Negeri 2 Kota Bandung, jawabannya MTS 1 yang lebih lengkap. Nah, artinya bukan artinya kita saling kudu kumaha kemana nyarinya gitu. Alhamdulillah, tapi dengan cara ATM, Pak Ketua memberikan RPP yang beberapa minggu lalu saya japri, alhamdulillah. Tapi itu harus ada perbaikan untuk kita sama-sama memperbaiki RPP yang kurikulum merdeka. Itu mungkin takut terlalu panjang, ini masih panjang sebetulnya, masih banyak, tapi takut nanti ada yang lain akan berbagi. Maka yang terakhir tadi pertanyaan kami adalah kita saling bahu-membahu, saling mencari, saling berbagi tentang RPP yang sudah kurikulum merdeka, karena ternyata juga kalau ya mereka yang sudah melakukan kurikulum merdeka, saya tanya, saya japri, ternyata belum ada RPP-nya, bahkan belum membuat. Nah, ini yang paling sangat urgen adalah RPP silabus atau perangkat sekolah kita, karena ada beberapa sekolah kita yang akan melakukan akreditasi, dan antaranya dia membutuhkan seperangkat administrasi itu yang sangat urgen dan sangat penting sekali. Itu saja mungkin Bu Moderator, ditunggu jawabannya. Sambil punten ini off kamera Pak Ketua ya. saya ini sambil santai soalnya ini. Itu saja dulu masukan dari kami selaku Kabid ya, Kabid Kesra. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Anto atas tambahan paparannya, bukan menjurus ke pertanyaan mungkin ya, lebih ke ujung-ujungnya RPP gitu ya Pak ya. Iya. Sama Pak Anto, saya juga berkendala dalam video ini, kamera belum nggak bisa dibuka, bukan mengurangi kedisiplinan nih Bapak Iya, Pak. betul ya. Iya. Ya, karena ada sesuatu hal, jadi ini saya menggunakan akun lain juga, yang penting terlihat. Masa sih tidak disiplin, moderator nggak kelihatan gitu ya Pak ya. Mohon maaf sekali. Iya. Apa mau ditambah langsung oleh Bapak AA atau kita menunggu adalah satu pertanyaan lagi? Mangga, boleh pertanyaan atau menambahkan paparan. Ibu-ibu belum muncul, mangga apa atas selalu segitunya Ibu. Mangga Ibu Entin, Bade, Ibu Reni. Deui atas pangintennya, antos wengi mangga dilajengkeun ka Bapak Nurjaman kanggo pemaparan selanjutnya menimpali dari hal RPP tersebut. Mangga Bapak. Alhamdulillah menggiji atas melehoy Bu, sadaya ge. Alhamdulillah. Ya, melehoy. Terus melehoy. Ini Pak Anto itu rekan sekerja saya Bu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Anto sudah memberikan pertanyaan. Itu mejana sangat abi pagi-gigir Bu. Oh, gitunya Pak. Oke. Jadi tapi saya terima kasih, mengucapkan terima kasih sudah bertanya. Nah, terkait soal disiplin, sebetulnya disiplin itu sangat luas sekali. Saya hanya mencontohkan yang menurut saya ringan, dan saya ingin menjadi role model minimal ketika saya ambil contohnya ketika waktu aja pas ngajar, oh ada si bapaknya tepat waktu. Itu aja, saya hanya sederhana aja, sebetulnya lebih luas disiplin itu. Dan lebih baik memang seperti Pak Anto itu lebih luas diperkirakan kepada hal yang lainnya. Disiplin itu kalau orang berdisiplin biasanya memang sukses. Nggak ada orang sukses tanpa disiplin. Saya yakin
yang langsung itu semua karena disiplin waktu, disiplin semuanya, tidak hanya waktu, disiplin Ya. administrasi dan sebagainya, saya yakin ya. Jadi itu hanya satu, saya cuma ingin mempraktekkan di role model aja. Jadi saya itu coba yang sederhana, karena saya mengakui sebelumnya saya kurang disiplin gitu Bu, kurang disiplin. Kurdis Sok ya Pak. sok ada tata langke lah gitu ya. Ada tata langke, ada cambean kayak tungguan lah. Kayak gesbel, kurunyung gitu Bu. Itu pengalaman pribadi saya. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, ini pengalaman pribadi saya. Sok tata langke gitu Bu. Oke lah cambel gitu. Padahal mah saya coba merubah sekarang. Jadi saya lihat 10.30 jam 10.25 saya sudah jalan gitu Bu. Jadi begitu udah masuk itu saya coba merubah diri sendiri aja, tidak kepada yang lain, supaya menanamkan ke anak itu nya si bapak ge da sok gitu gini tepat waktu. Jadi apakah itu pencitraan saya tidak tahu Bu, cuma ini menanamkan aja bahwa saya melakukan apa yang saya ucapkan dalam hal yang sederhana. Tentu saja saya sepakat dengan Pak Anto harus lebih luas lagi. Nah memang abot Bu, kamu abg, saya belum bisa disiplin dalam banyak hal, cuma bisa disiplin itu aja dulu sementara. Hente tata langke deui. Ya gercep lah, sat gitu Bu. Mohon saya. Nah, itu ternyata. Itu yang pertama. Untuk yang lainnya, tadi memang kelemahan saya itu administrasi Bu. RPP walaupun memang sekarang itu kalau RPP banyak caranya. Saya biasanya follow ATM, amati tiru modifikasi. Beberapa jejaring kita bisa mendapatkan. Tadi misalnya Pak Anto dari Pak Ketua, itu salah satu jejaring yang kita peroleh. Memang idealnya RPP itu kan kita buat. Karena apapun kurikulumnya, ternyata kan aturan tentang RPP itu tidak berubah. Cuma isinya. Tapi kalau outline-nya sama. Ada Permendikbudnya kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi nomor berapa. Yang satu lembar itu. Jadi yang beda itu, kurikulum Merdeka itu sebetulnya materi pertama itu sama tentang sejarah Pancasila. Karena kebetulan saya pun sedang proses sekarang di salah satu penerbit, bukan promosi ya, karena saya tidak menjual bukunya, itu mah cuma penerbit aja yang jual, berapapun penjualannya tidak berpengaruh ke saya, udah dibayar gitu sama penerbitnya. Itu memang materinya hampir sama dengan yang kurikulum 13. Beda-beda dikit lah begitu. Jadi kalau kurikulum itu tinggal menurut saya gitu ya, ketika kita kesulitan mendapatkan RPP dari jaring kita buka CP-nya, coba pembelajarannya mirip-mirip, ya kita ubah sedikit aja pola ATM. Itu saran saya. Dan sampai sekarang pun saya belum ada yang ngasih, tapi karena tidak dipakai, tidak saya lihat-lihat. Kalau ada yang minta kemarin, ya saya kasih aja dan saya kasih pendapat. Ini bukan buatan saya, ini dari jejaring yang lain. Mangga dianalisis. Kalau kurang tepat, mohon dimaafkan. Terkait RPP Bu, begitu Bu. Itu saja jawabannya. Saya bersyukur cuma satu orang, karena tadi semuanya sudah melehoi ya Bu. Saya juga sama sudah. Ya, gitu. Terima kasih itu Bu. Barangkali Pak Anto bisa dipahami. Masih manteng Pak, ini belum melehoi. Melehoi Pak Anto Abimah ya. Belum. Terima Tadi kasih baru Bu. pulang kan kantor teman kita sidang. Iya. Terima kasih Bu moderator. Ya. Mangga Bu. Mangga. Jadi intinya sebagai role model kita harus menghapus penyakit tadi apa ya, kurang rapi dan kudis itu ya. Iya, itu mah abdi Bu penyakitnya seueur abdi mah. Ngawatna. Jadi Untuk yang terakhir, mungkin ada tambahan dari Bapak Ketua, Bapak Denny Kurniawan, sebelum kita akhiri session ini, Pak. Mangga pada sementara cukup, alhamdulillah materi yang disampaikan sesuai yang kita harapkan, banyak hal ya, yang bisa kita ambil dan amalkan sebagai guru di lapangan. Barangkali Bu Sri minta ke Kang As closing statement. Kemudian nanti Kang Asep akan memberikan informasi mengenai sertifikat. Terima kasih. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, webinar series 4 dengan pemantapan nilai kebangsaan bagi guru ini, saya tarik kesimpulannya bertujuan untuk membangun karakter dan jati diri bangsa,
membangun semangat jiwa dan kebangsaan nasional, membangun kesadaran sistem nasional, juga dalam mengelola kehidupan berbangsa dan negara. Kita bisa melihat nanti materinya akan di-share dan mempelajarinya lebih lanjut. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia. Semoga kita tetap semangat menjalankan bentuk pencerdasan kehidupan bangsa walaupun melalui webinar dari series keempat ini. Kita akan lanjutkan dengan series berikutnya. Terima kasih juga kepada teman-teman se-Jawa Barat, guru-guru yang hebat, guru-guru madrasah yang bermartabat. Semoga silaturahmi kita dapat terjalin walaupun di dalam dunia maya, melakukan pembelajaran dan tetap belajar walaupun sedang mengajar. Demikian webinar MGMP PKN. Saya akhiri dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam Hapunten hebat. kasadayana tuh nuhun, hapunten kasadayana nya. Kasadayana enggak. Hapunten kasadayana. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak telah mengikuti webinar series keempat dari MGMP PKN MTS Jawa Barat. Silakan bagi yang belum mengisi presensi bisa mengklik link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Nanti sertifikat otomatis masuk ke email Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan data yang sudah dimasukkan. Ya. Mangga bagi yang belum mengisi bisa mengisi terlebih dahulu untuk kehadirannya. Nanti sertifikatnya langsung masuk otomatis ke email Bapak Ibu sekalian. Kang Asep sambil menunggu Bu Sri foto bersama barangkali belum foto bersama Kang Asep. Oh iya. Silakan Ya. Kang Asep. Enggak, silahkan dibuka kameranya. Mohon maaf kamera sayanya rusak jadi nggak bisa nyala juga ini. Iya, saya pakai akun yang lain juga, Pak. Terima kasih, penting kelihatan ya, Pak. Ya, punten dibuka dulu kameranya, kita foto dulu. Dari slide pertama dulu ya. Siap. Ya. Mangga yang masih dimatikan, punten dinyalakan dulu sebentar. Siap. Siap ya. Ya, bismillah. 3, 2, 1. Oke, sekarang slide yang kedua. Ya, bismillah. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Kang Asep, Bu Reni itu Raisen barangkali ada yang disampaikan. Bu Reni dari Cianjur. Bu Reni, mangga ada yang mau disampaikan? Enggak apa cukup. Cuman tadi Oh, mau bilang foto bersama aja udah. Oh iya. Ya, dilaksanakan Dikirim di Bu grup ya, ya Pak. foto bersamanya. Iya. Baik Bapak Ibu dan Ibu, alhamdulillah kegiatan webinar series 4 telah kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti kegiatan webinar di pekan depan bisa mengikuti kembali. Insya Allah setiap bulan kita akan rutin untuk melaksanakan webinar series dari MGMP PKN MTS Jawa Barat. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari panitia ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun kasadayana, tur nuhun Pak AA. Nuhun sakaliana hapunten. Nuhun ka Kang Omon terus hadir. Sedher abdi. Sami. Kang Omon, terima kasih Kang Omon. Ini ada Kang Dede Arif nih. Oh, kembali nuhun sakaliana. Kang Dede, terus. Iya. Hatur nuhun sadayana, Nuhun, sehat Kang Dede senior. walafiat sadayana, sehat. Nuhun Kang Dede. Berkah. Mohon Pak, punten sadaya kekirangannya nyapanya. Iya. Mohon, hapunten kasadayana nya pilih aya nu lepat abdi nyarios. Sami. Gimana?